Assalamualaikum pemirsa, bertemu lagi dengan saya Desi Selvianingrum. Kali ini saya akan menunjukkan cara pembuatan batagor. Sebelumnya, saya akan menceritakan asal-usul batagor terlebih dahulu. Batagor lahir dari ketidaksengajaan. Saat itu, Ihsan adalah seorang penjual bakso keliling di seputaran Jalan Kopo Bandung tahun 1973. Pada suatu hari, bakso yang dijajakan kurang laku dijual. Setiap hari, ia memikirkan mau diapakan bakso tahu yang tidak terjual ini. Apakah harus dibuang atau diolah lagi supaya tetap menghasilkan uang? Lalu, ide sederhana untuk menggoreng sisa bakso tahu tersebut muncul. Lalu dia lakukan jika dagangannya tersisa. Melihat antusiasme tersebutlah, Isa mencoba menjajakan bakso tahu yang telah digoreng bersama bakso tahu yang biasa dia jual. Di luar perkiraannya, ternyata peminatnya banyak. Bahkan pedagang bakso tahu yang digoreng lebih laku dari berjualan bakso saja menurutnya. Akhirnya, Isa lebih banyak mengembangkan bakso tahu yang digoreng. Dengan memberikan aroma dan rasa ikan lebih kuat dan lebih banyak dengan sambal khusus, sehingga masyarakat lebih banyak menyebutnya batagor, seperti yang kita kenal saat ini. Sejak saat itu, Ihsan mengalami peningkatan pelanggan. Akibat demam bakso tahu goreng yang terjadi saat itu di Bandung, maka kala itu banyak pelanggan yang menyebutnya dengan sebutan pendek batagor. Usaha batagor Ihsan kian berkembang. Dari hasil dagangannya antara lain ia berkesempatan 2 kali ke Tanah Suci, yaitu pada tahun 1991 dan 2003. Sepulang dari ibadah haji, merek dagangannya yang semula Batagor Ihsan diubah menjadi Batagor Haji Ihsan, seperti yang kita kenal sekarang. Haji Ihsan wafat pada tahun 2010 dalam usia 97 tahun. Usaha dagangannya diserahkan kepada salah satu keponakannya yaitu Haji Suwarto karena Haji Ihsan tidak memiliki anak kandung. Batagor juga memiliki keunikan yaitu dengan memakannya bersama saus sambal kacang yang bahan utamanya adalah kacang tanah, cabai, dan bawang putih. Inilah bahan-bahan pembuatan batagor. Yang pertama ada ikan laut. Saya memakai ikan pindang, 2 garam, ketiga kulit pangsit, keempat tahu, penyedap rasa, lada, telur, bawang putih, bawang merah, terigu, sagu. Masukkan semua bahan. Yang pertama, masukkan ikan ke dalam chopper. Selanjutnya, masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah dipotong-potong. Selanjutnya, masukkan telur. Di sini saya memakai putih telur saja. Lanjut, masukkan garam secukupnya sesuai selera. Kemudian, masukkan lada sesuai selera dan masukkan penyedap rasa sesuai selera. Kemudian, haluskan semua bahan yang telah dimasukkan tadi. Setelah halus, masukkan ke dalam baskom yang telah disediakan. Lalu, masukkan 1 gelas tepung sagu. Kemudian, aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan setengah gelas tepung terigu. Aduk hingga merata. Setelah semuanya tercampur dengan rata, masukkan daun bawang. Ini sebagai opsional saja ya. Setelah adonan batagor sudah siap, lalu siapkan tahu, kemudian potong menjadi 2 bagian. Selanjutnya, siapkan kulit pangsit. Goreng tahu yang telah diberi adonan batagor. Goreng hingga kecoklatan. Selanjutnya, goreng kulit pangsit yang telah diberi adonan batagor. Angkat dan tiriskan, kemudian potong-potong batagor dan tahu sesuai selera. Bisa ditambahkan dengan mentimun, lalu tambahkan bumbu yang telah dibuat. Nanti saya akan berikan cara pembuatan bumbu batagornya ya. Inilah bahan-bahan pembuatan bumbu batagor. Pertama, ada kacang tanah, lalu bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, gula pasir, garam, lada, gula merah, asam jawa, dan air. 1 porsi batagor bisa dijual dengan harga Rp10.000.